Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Di kota alkemis Ye Chen berpisah dengan Dan Chen dan akan kembali ke sekte Heng Yue. Setelah berjalan keluar ada transmisi suara terdengar, teman kecil kemari. Ye Chen diundang oleh Paviliun Phoenix yang pemimpinnya adalah Qian Yuai yang merupakan putri dari Kaisar Bulan. Di sini Ye Chen mencapai kesepakatan aliansi dengan Putri Kaisar Bulan, dengan syarat mencari Kaisar Bulan di 100.000 pegunungan. Yaitu akan dilakukan Ye Chen nanti setelah mengalahkan Sekte Zhengyang. Di sini, Ye Chen berlari keluar dari kota alkemis sepanjang jalan, terbang menuju Sekte Heng Yue. Panen ini sangat besar. Saat terbang di udara, Ye Chen menyeringai, tidak dapat berpikir aku dapat menarik begitu banyak sekutu. Wah, aku telah lama menunggu. Segera, suara membosankan kakek naga terdengar, aku tidak sabar kemarilah ke Sekte Zhengyang lepas segelku. Ye Chen cemberut, tunggulah, ini bukan 1 atau 2 hari yang singkat. Aku tidak sabar. Jangan khawatir, segera, oh ya, dalam beberapa hari aku akan pergi ke 100.000 pegunungan bersama Putri Kaisar Bulan. Apakah kakek ingin berjalan-jalan ikut denganku? Pergi, aku harus pergi, kakek naga mengangkat kepalanya dengan keras, aku sudah memikirkannya. Setelah keluar dari Sekte Zhengyang, aku sangat ingin pergi ke 100.000 pegunungan dan lihat apakah ada sesuatu yang begitu jahat seperti yang kau katakan. Apa, Putri Kaisar Bulan? Aneh. Ye Chen menghela nafas. Seperti Nanming Yusu, Putri Kaisar Bulan ingin pergi ke 100.000 pegunungan untuk mencari ibunya. Kakek naga berkata, Kaisar Bulan juga pergi ke 100.000 pegunungan. Iya, Ye Chen menyentuh dagunya. Yang diketahui adalah bahwa Kaisar Yue dan Kaisar Xuan memasuki 100.000 pegunungan, kedua kaisar pergi, dan setelah masuk, tidak ada berita, 100.000 pegunungan pasti ada banyak rahasia. Aku itu harus pergi ke 100.000 pegunungan. Mata kakek naga bersinar terang, aku suka tantangan. Iya, Ye Chen tidak menerima begitu saja, jadi jangan takut untuk buang air kecil di celana. Boom, bang. Saat mereka berbicara, raungan menakutkan terdengar dari pegunungan di kejauhan. Mendengar suara itu, Ye Chen membuang muka tanpa sadar. Di malam yang redup, Ye Chen melihat runtuhnya 2 gunung yang menjulang tinggi, satu demi satu. Ada apa? Ye Chen sedikit mengernyit, melangkah keluar 100 kaki, dan terbang ke arah itu. Dari kejauhan, Ye Chen melihat 2 sosok petarung. Di satu sisi, itu adalah sosok agung dengan tubuh telanjang. Rune kuno terukir di kulitnya yang terbuka. Dia memegang tombak dan otot-otot tubuhnya seperti naga. Yang paling aneh adalah matanya hitam. Apa itu? Ye Chen berbicara, tetapi menggunakan kata itu untuk menggambarkan orang itu, karena Ye Chen benar-benar tidak dapat melihat orang seperti apa orang itu, bukan orang, bukan kultivator, tidak ada darah, tidak ada nafas kehidupan terungkap, seperti mayat hidup jenderal kematian. Namun, orang itu bukan jenderal kematian, tetapi keberadaan yang lebih hebat dari jenderal kematian, lebih tepatnya, semacam sesuatu antara yang hidup dan yang mati. Berpikir tentang itu, Ye Chen berbalik ke sisi lain. Di matanya, Ye Chen melihat bayangan indah. Gaunnya berlumuran darah, sosoknya malu, dan alisnya diukir dengan tanda kuno ini. Perlu disebutkan bahwa napasnya bukanlah gangguan umum. Jining Suang. Ye Chen membeku, dan dia ada di sana di tempat. Ketika Ye Chen tertegun,
Jining Xuang dalam keadaan lemah. Melihat Jining Xuang lagi, Ye Chen terbang kembali dengan cepat, dan keluar 100 kaki, tidak berani menyesalinya. Boom! Pria besar yang aneh itu meretas dengan kapak, tetapi gunung yang menjulang tinggi dipotong seperti tahu. Melihat adegan ini, Ye Chen di sini menelan tanpa sadar, orang itu luar biasa. Itu Kui. Kakek naga melirik pria besar aneh itu melalui mata Ye Chen, dan segera mengenali siapa pria besar itu. Kui, apa itu Kui? Kui adalah makhluk mati yang menyerap keluhan. Itu sama dengan jenderal kematian, dan tidak memiliki emosi. Berbeda dengan jenderal kematian mayat hidup, dia bisa belajar dari pikiran jahat. Di mana pikiran jahat dan pikiran jahat kuat, semakin kuat. Dunia ini benar-benar menakjubkan. Ada hal-hal aneh dan aneh. Ye Chen mendesis. Ku bilang, apakah kamu akan menonton pertarungan di sini? Kakek naga melirik satu-satunya klon Ye Chen yang tersisa, melihat mantan kekasihmu jelas bahwa dia dipukul dengan buruk sebelumnya, dan dia sama sekali bukan lawan Kui. Kami sudah tidak ada urusan. Ye Chen mengangkat bahu. Selanjutnya, aku melawannya dan akan bertemu di medan perang cepat atau lambat. Sialan, kamu masih tahu dengan jelas. Kalau begitu aku memintamu untuk menyelamatkannya, kakek naga berteriak, untuk menyelamatkannya, aku berhutang budi padamu. Mendengar ini, Ye Chen meringis dan menyentuh dagunya dengan wajah panjang, perasaan kakek naga harus diterima. Ye Chen melangkah, masuk ke dalam kehampaan, dan berlari diam-diam ke arah itu, dan berpikir sambil berjalan, tangkap dia, dan kemudian memeras sekte Zhengyang. Bocah kau masih saja tidak tahu malu. Maaf, penyakit akibat kerja telah dilakukan lagi. Ye Chen terbatuk dan berhenti di tempat setelah mendekati. Boom, boom, bang. Pertempuran antara Jining Xuang dan pria besar itu masih berlangsung, dan adegan perang tidak biasa dan luas. Gunung hancur, karena pertempuran mereka rata dengan tanah. Perlu disebutkan bahwa Jining Xuang telah jatuh sejak awal. Dibandingkan dengan Jining Xuang, pria besar itu terlalu aneh, tubuhnya sangat kuat, nafasnya sangat keras, dan kekuatan pemulihannya tidak menakutkan biasa. Meski dengan kekuatan serangan Jining Xuang, dan itu tidak akan menyebabkan kerusakan besar baginya. Menggantung, benar-benar tergantung. Ye Chen memandang pria besar, dan mata roda abadi telah terbuka, ingin melihat secara menyeluruh. Dia tidak punya pikiran, tapi yang pasti itu harus dikendalikan oleh manusia. Ye Chen mengerang. Yah, ini akan mirip dengan jenderal kematian tapi lebih kuat. Ye Chen telah mencabut pedang naga. Namun, Ye Chen tidak langsung menembak, tetapi berjongkok di tanah, menghela nafas lega pada pedang naga, dan kemudian tidak lupa menyekanya dengan lengan baju. Adegan ini terlihat terlalu bersalah. Kakek naga berteriak, sialan, aku memintamu untuk menyelamatkannya. Apa maksudmu dengan berdiam diri menyeka pedangmu? Cermin Jiutian Xuanling. Pada saat ini, suara Jining Xuang terdengar, dan Jining Xuang berubah menjadi seseorang di cermin, sehingga Ye Chen, yang menyeka pisaunya, tidak bisa membantu tetapi membuang muka. Ye Chen masih tahu misteri cermin. Integrasi ofensif dan defensif, dan bonus serangan, adalah kekuatan magis misterius yang langka. Serangan jari Xuanling. Segera, Jining Xuang di cermin tiba-tiba mengangkat tangannya, menunjuk dengan jari, dan mendekati alis monster itu. Monster itu galak, dan berhadap-hadapan, mengabaikan serangan jari Jining Xuang. Di tempat, kepalanya terkena, tetapi tidak ada darah yang dimuntahkan.
Yang mengejutkan Ye Chen, bagaimanapun, adalah bahwa pria besar yang telah menangkap serangan jari Jining Suang tidak terpengaruh sama sekali, dan kepala yang tertusuk pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ye Chen berdiri tanpa sadar, bukankah sudah mati? Ketika Ye Chen terkejut, pria besar sudah memindahkan kapak perang. Seperti sebelumnya, cermin Jiutian Xuanling Jining Suang dihancurkan di tempat. Jining Suang di cermin juga dipaksa keluar. Cermin Jiutian Xuanling sangat rusak, dan Jining Suang menderita serangan balik. Boom! Pria besar itu melangkah lebih dari 500 kaki dalam satu langkah, dan kemudian mengeluarkan serangan telapak tangan. Jining Suang, yang baru saja berdiri, ditekan untuk muntah darah di tempat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Pria besar itu tidak terus menyerang, dan cahaya hitam melintas di mata hitamnya, tetapi kata-katanya bukan apa berasal yang dia katakan, tetapi seseorang menggunakannya sebagai media. Katakan saja, seseorang pasti memanipulasinya. Ye Chen menatap pria besar itu dengan mata sipit. Di bawah, Jining Suang membeku untuk sementara waktu, mengangkat lengan batu gioknya dengan keras, dengan lembut menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya, menatap pria besar itu, tampak acuh tak acuh dan sedikit menakutkan, dan tidak ada pengungkapan emosional di matanya yang indah. Kembalilah dengan patuh, penderitaanmu bisa berkurang. Ada suara dari pria besar itu, dan setiap kali ada suara, mata hitamnya memancarkan cahaya. Dapatkan aku jika kamu bisa. Jining Suang akhirnya berkata, tanpa rasa takut, atau bisa dikatakan bahwa dia telah melihat hidup dan mati, dan itu adalah masalah yang tidak relevan baginya untuk mati. Berbicara, napasnya yang tidak teratur dikumpulkan secara paksa, dan Jining Suang penuh dengan kecemerlangan yang indah, dan rambutnya yang berlumuran darah menjadi seputih salju dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pria besar itu tiba-tiba bergerak, terbang ke Jining Suang seperti ular, dan mengunci Jining Suang di tempat. Segera, napas Jining Suang yang masih naik dengan cepat mulai turun dengan cepat, dan elemen bergulir ditelan oleh rantai rune. Melihat ini, tubuh Jining Suang tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar, kesedihan yang tebal muncul di pipi yang indah, tubuh roh mistik, legenda yang tak terkalahkan. Pada saat ini, bahkan kualifikasi untuk meledakkan diri hilang. Tiba-tiba, tubuhnya yang halus rileks, dan lengannya jatuh karena lemah. Matanya yang acuh tak acuh tiba-tiba memudar, dan dia telah melepaskan perlawanannya dan siap menerima nasibnya yang menyedihkan. Perlawanan yang sia-sia. Pria besar itu sudah menyelidiki dan ingin menangkap Jining Suang. Melihat serangan turun, senyum lembut muncul di sudut mulut Jining Suang, mata indah yang dingin menjadi kabur, mengaburkan penglihatannya, dan punggung tipis muncul di gambar kabur di matanya. Ye Chen, maafkan aku. Saat dia berkata, bulu mata Jining Suang berkibar, dan matanya tertutup lelah. Tentu saja, pada saat ini, telapak tangan emas menonjol keluar dari kehampaan dan membawanya pergi. Tanpa sadar, Jining Suang membuka matanya. Apa yang dilihatnya adalah setengah topeng hantu, kamu. Ye Chen. Jining Suang tiba-tiba membeku di sana. Kamu berhutang budi lagi padaku. Ye Chen berkata dengan cepat sambil membawa Jining Suang kembali. Bantuanku bukanlah sesuatu untuk dibicarakan, tetapi harus dibayar kembali. Jining Suang tersenyum, hanya kabut air yang tersisa di mata indah yang perlahan mengembun menjadi es. Boom! Selama pertukaran singkat antara keduanya, raungan datang dari sisi yang berlawanan, karena Ye Chen tiba-tiba membawa Jining Suang pergi,
Siapa itu? Dengan marah terdengar segera, pria besar itu meratakan tanah dengan satu telapak tangan, dan memaksa Ye Chen dan Jining Suang keluar. Siapa ini? Siapa pria yang mengendalikan monster ini? Ye Chen dengan cepat mundur bersama Jining Suang. Dia adalah Kui. Jining Suang segera berkata, Raja Falun adalah orang yang mengendalikannya. Raja Falun. Ye Chen mengerutkan kening dan menatap Jining Suang dengan ragu. Raja Falun yang ditindas oleh Kaisar Perang. Itu dia. Jining Suang berkata, dan dia tidak bisa membantu mencubit bibirnya. Selama bertahun-tahun ini, dia telah bersembunyi di Sekte Zhengyang dan dianggap sebagai yang tertinggi oleh leluhur Sekte Zhengyang, keberadaan tertinggi Sekte Zhengyang. Tampaknya orang yang misterius dari Sekte Zhengyang adalah Raja Falun. Mata Ye Chen menjadi dalam, dan dia tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya, wajahnya mengerang, tidak heran Sekte Zhengyang akan memiliki begitu banyak mayat hidup Jenderal Kematian. Berpikir tentang itu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat Jining Suang, dan penampilannya agak aneh, tidak. Kamu adalah murid suci dari Sekte Zhengyang, pemilik cabang ke-9 istana, dan calon ketua sekte berikutnya, kenapa kamu malah diburu seperti ini? Jining Suang berkata, Raja Falun mengumpulkan garis keturunan khusus, dan dia ingin membuat garis keturunan yang lebih melawan langit. Dia mencoba memperkosaku agar memiliki garis keturunan hebat. Jining Suang menjawab, garis keturunan tubuh roh mistikku, garis keturunan Taoisme Sangguan Han Yu, garis keturunan Taiyin Huo Zun, garis keturunan tubuh kunomu akan menjadi sasaran penjarahannya. Nafsu makannya tidak kecil. Ye Chen mencibir, untuk tujuan ini, dia tidak ragu untuk mengambil tindakan dirimu sebagai calon ketua Sekte Zhengyang. Setelah mendengar ini, Jining Suang menertawakan dirinya sendiri, baginya, semuanya akan terlihat sangat murah di hadapan kekuatan tertinggi, darah tertinggi, dan kultivasi tertinggi. Berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi menggenggam lengannya dan menggigil. Pada saat ini, Jining Suang bukan lagi tubuh mistik yang sombong, tetapi lebih seperti wanita rapuh, ditinggalkan oleh keluarganya, membuatnya merasa kesepian tidak seperti sebelumnya. Mungkin, juga mengetahui saat ini, Jining Suang benar-benar memahami rasa sakit Ye Chen yang diusir dari sekte. Kenyataan kejam membuatnya semakin merasakan dinginnya dunia. Detik berikutnya, matanya yang dipenuhi air mata tidak bisa menahan luapan dan membelai pipinya yang indah. Jining Suang bertanya-tanya apakah dia menangis atau tertawa, dengan ekspresi mencela diri sendiri di wajahnya. Betapa bangganya Jining Suang saat itu. Tubuh roh mistik, legenda yang tak terkalahkan, adalah kesombongannya, mendorong orang terpenting dalam hidupnya, tetapi adegan berikutnya menunjukkan betapa konyolnya dia salah. Ye Chen luar biasa menyegarkan intinya yang mengejutkan berkali-kali, membiarkan dia tahu betapa konyolnya dia disebut bangga. Tapi masa lalu tidak pernah ditemukan lagi. Adegan hari ini sama ironisnya dengan dulu. Di sini, Ye Chen tidak memperhatikan bentuk aneh Jining Suang, dan tatapannya menatap langit yang jauh. Di sana, ketiga tubuh klon Ye Chen melawan pria besar. Dapat dilihat secara samar-samar bahwa tidak satu pun dari gabungan ketiga klonnya menandingi orang besar, terutama tubuh api dan tubuh petir, yang telah dikalahkan hampir ke bentuk aslinya, dan ketahanan kengerian membuatnya tidak bisa berkata-kata, seolah-olah itu telah melebihi harapannya. Tiba-tiba, Ye Chen menarik telapak tangan sambil memeluk Jining Suang. Tebasan 8 malapetaka. Ye Chen sekuat biasanya.
Setelah memasuki lingkaran perang, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung melakukan satu serangan. Melihat ini, pria besar itu menghancurkan 3 tubuh Ye Chen dengan satu kapak, dan kemudian keluar dengan satu kapak ke langit. Suara tabrakan logam segera terdengar, energi pedang Ye Chen hancur seketika. Monster ini luar biasa. Ye Chen menyeka darah yang tumpah dari sudut mulutnya, dan kemudian melangkah ke langit dengan satu tangan untuk melakukan jurus dengan cepat. Segel naga. Sangkar penjara naga muncul seketika, dan pria aneh itu diselimuti di dalamnya. Tentu saja, di detik berikutnya, pria besar itu memecahkan sangkar dengan kapak. Ye Chen segera menyerang dengan serangan pedang. Pria besar yang baru saja bergegas keluar mengalami stroke di tempat dan dadanya tertusuk, tetapi baginya, dia pada dasarnya tidak terluka, sembuh dengan cepat, dan Ye Chen tertangkap basah oleh kecepatannya. Melihat ini, Ye Chen kemudian mundur, dan tiba-tiba meledak ratusan kaki. Pria besar merespon dengan sangat cepat, menyerang dengan kapak. Ye Chen tiba-tiba mengangkat pedang naga dan memegangnya di atas kepalanya untuk memblokir. Bang! Pria besar itu menebas bilah naga dengan kapak, dan Ye Chen yang menebas sebentar, memuntahkan darah. 3 tubuh klon menyerang bersamaan. Pria besar itu meraung untuk pertama kalinya, meraung seperti monster, dengan suara gemuruh, menyapu kapak, 3 tubuh klon dikalahkan. Ye Chen mendengus dingin, mengeluarkan tripod Dewa Kekacauan dan peta Kyushu Suantian. 2 momentum terhubung. Kali ini, pria besar yang aneh hampir hancur untuk berlutut di tanah. Meski dengan kekuatan bertarungnya, untuk sementara waktu, tidak bisa menahan penindasan gabungan dari tripod Dewa Kekacauan dan peta Kyushu. Pada saat ini, Ye Chen bergegas maju, menyapu, dan memenggal kepala pria besar di tempat. Tentu saja, tepat ketika Ye Chen hendak bernapas lega, pria besar yang masih diam di saat-saat terakhir tiba-tiba bergerak, dan memukul dengan kapak dengan tajam. Ye Chen bersumpah, tidak menyangka kepalanya setelah dipenggal, dan pria besar itu masih bisa bergerak. Karena pria besar tidak memiliki kekuatan serangan. Jika tidak didominasi oleh tubuh suci kuno, Ye Chen akan dibelah di tempat. Ye Chen akan dibelah di tempat.